para kesepuhan manakib, kesepuhan khotaman, para pelopor manakib, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Yang saya hormati pemangku manakib pagi hari ini, Pak Firman Aziz, beserta keluarga besarnya. Ikhwan, akhwat, Thariqah Qadriyah, Naqsyabandiyah, Ma'arsuri, Alayasin, Rasa PPKN. Yang kembali pagi hari ini kita semuanya dibisakan, dimampukan, digiring, dijiwing, dibimbing oleh Guru Agung untuk senantiasa mengikuti manakib online internasional pagi hari ini. Moga apapun niat kita, hajat kita, doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, moga selesai manakib online internasional pagi hari ini semuanya ada dalam kabul Allah Subhanahu wa taala. Karomati pengesabah awas radhiyallahu pada sesuatu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya Guru Agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Sebagaimana kita tahu bahwa di bulan ini, bulan Muharram, hurufnya hanya 4. Ada huruf mim, ada huruf ha, ada ro, dan mim. Dan satu sama lain, jangankan dari setiap hurufnya, dari setiap bulannya, semua bulan, semuanya ada keterkaitan. Ada kesinambungan satu sama lain. Dan ujung-ujungnya bermuara kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan ini, bulan Muharram, mim yang pertamanya adalah mujahadatun nafs. Maka sekali lagi, pengarsa Abah menekankan kepada kita untuk kita terus berlatih. Dengan banyaknya zikir yang kita amalkan, amalia yang dicontohkan oleh Guru Agung, maka ini dalam rangka kita sedang diredohkan, sedang latihan. Bagaimana supaya caranya bisa mengendalikan hawa nafsu. Berarti bukan hal mudah. Mengendalikan hawa nafsu itu bukan hal mudah. Terutama apa? Mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Karena sekali lagi nafsu itu bukan dihilangkan, bukan dihabisi. Karena sekali lagi kita pun perlu nafsu. Nafsu untuk ibadah supaya ada kesemangatan, nafsu untuk bekerja, nafsu untuk apapun itu kita butuh. Tapi ketika nafsu di dalam kebaikan sekalipun, dalam melakukan kebaikan sekalipun, kalau nafsu itu tidak terkontrol, tidak terkendali, maka sesuatu yang dianggap baik pun akan jadi lebay, akan jadi berlebihan, dan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Walaupun itu bahkan dalam kebaikan. Ibadah, wah nafsunya lagi baik nih, lagi dalam ibadah. Amalia, zikir, segala macamnya, lagi senang-senangnya. Nafsu. Tapi kalau tidak terkontrol, bisa bahaya juga. Bahkan apa sering mengingatkan, zikir biar banyak. Zikir biar banyak, sebanyak-banyaknya sampai engkau lupa dengan apa yang sedang kita inginkan, dengan apa yang sedang kita pinta. Tapi tetap, kalau kita udah merasakan nikmat zikir, lagi enak-enaknya, lagi zikir, kata Abah, buru-buru hentikan, rem, kontrol dengan baik. Kenapa? Karena takutnya kalau dibiarkan nanti kebablasan. Kalau sudah kebablasan, bagi kita itu ya, murid itu, khawatirnya kita terbang terlalu tinggi, akhirnya nggak bisa turun. Nggak bisa turun lagi.
Maka ketika tangganya masih bisa ditaiki, lalu kita sedang merasa enjoy, maka hentikan saja dulu. Kita ikut proses yang diberikan oleh guru agung. Jadi, ketika seseorang melakukan kebaikan sekalipun, kalau itu berlebihan, tidak terkontrol, akan jadi bahaya. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang perempuan yang datang kepada baginda Rasul, lalu dia curhat. Assalamualaikum ya Rasulullah, aku punya suami. Ibadahnya rajin, zikirnya banyak, puasanya rajin, segala macam. Tapi apa? Dia lupa kewajibannya sebagai suami. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW langsung memerintahkan sahabat yang lain untuk apa? Untuk menghentikan sejenak si suami ibu tersebut, si suami perempuan tersebut. Hentikan dulu zikirnya, hentikan dulu aktivitas ibadahnya. Lakukan dulu kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya. Itu berarti apa? Harus tetap ada kontrol. Ibadah yang segitu luar biasanya dibawa ibadah terus. Tidak, itu tidak diperkenankan kalau yang terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nantinya malah yang mengendalikan khawatirnya. Karena kita tidak bisa mengendalikan, akhirnya nanti yang mengendalikan, yang mengontrol itu setan. Bahaya. Maka pengersa apa? Pantaslah untuk kita memerangi hawa nafsu, untuk berjihad melawan hawa nafsu. Nafsu yang ada pada diri ini supaya bisa dikendalikan, bukan dihilangkan, bukan dihabisi, tapi dikendalikan. Cara pengendalian yang baik adalah kita yang mengatur apa strategi zikir kita sesuai aturan yang dicontohkan oleh guru agung kita pengusaha Awas. Maka manifestasi dari banyaknya zikir yang kita lakukan, amalia yang kita lakukan, lalu kita sudah merasakan nikmat dan lezatnya zikir, maka nanti kelamaan remnya akan makin pakem. Remnya akan makin cakep. Setelah kita melaksanakan, mengerjakan apapun yang dicontohkan oleh baginda Rasul melalui contoh konkret yang ada pada diri guru agung kita, dengan dosis yang tepat, maka semuanya akan jadi tepat, semuanya akan jadi baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pengersa Abah memanai huruf yang kedua pada bulan Muharram ada huruf H. H-nya adalah hifzul hurmah. Menjaga kehormatan. Kehormatan siapa? Gitu ya. Kalau bahasa Al-Quran, zalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Pandai kita menjaga kehormatan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatan kita. Sebenarnya untuk apa? Untuk kita. Karena sesungguhnya ya Allah tidak perlu dijaga kehormatannya. Ada bahasa gini, kalaupun sealam dunia, manusia tidak sholat pun Allah nggak rugi, Allah nggak akan bangkrut. Kalau di alam dunia, kita tidak menjaga kehormatan Allah, Allah mah tidak akan jadi apa-apa. Tapi kita nanti yang akan jadi apa-apa. Akan terjadi apa-apa pada diri kita. Maka pandai menjaga kehormatan Allah maksudnya semua yang terjadi, semua yang Allah ciptakan di alam dunia ini adalah kehormatan Allah. Ketika kita bisa saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, sama dengan kita sedang menjalani, kita sedang menghormati segala ciptaan Allah. Segala yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita menghinakan makhluk Allah, sama dengan kita menghinakan manusia, berarti sama dengan kita sedang menghinakan Allah. Kita mencela saudara kita, tetangga kita, siapapun itu, sama dengan kita sedang mencela dan menjatuhkan segala keagungan yang ada pada diri Allah. Pada Allah. Maka semuanya, terlebih kita disuruh menjaga kehormatan, dimulai dari diri kita, jaga kehormatan kita dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang dicintai oleh Allah. Maka Allah akan menjaga diri kita. Lalu kita pandai menjaga kehormatan anak, istri, keluarga kita.
Maka Allah pun sama akan menjaga kehormatan kita. Kita pandai menjaga kehormatan tetangga kita, saudara kita, orang jauh kita, orang dekat kita, sama Allah pun akan menjaga kehormatan kita. Sekarang kita punya guru ruhani kita, guru agung. Abah tidak perlu dijaga kehormatannya. Pengersa Abah tidak perlu dijaga kehormatannya. Tapi sebagai adab murid yang baik, kita harus dimanapun, kita harus mencerminkan bahwa setelah kita belajar zikir, ikut dengan pengersa Abah, ada pakem-pakem, ada adab-adab yang harus kita lakukan. Untuk menjaga apa? Kehormatan ini ajaran. Kehormatan guru agung. Jadi jangan sampai, harusnya orang yang banyak zikir setelah ditalkin, rajin manakiban, cara menjaga kehormatan daripada ajaran ini adalah tercermin dari akhlakul karimah. Oh, ini orang pakai peci merah putih, murid Abah Awas nih, gitu ya. Tapi orangnya baik. Dimanapun dia ada, selalu membawa kebaikan misalnya. Selalu membawa kebaikan, selalu membawa kesejukan. Orang di sekitarnya selalu merasa nyaman. Oh iya, zikir yang dia bawakan menenangkan. Pantas orangnya tenang. Orangnya murah senyum. Ini kita sedang menjaga ini kehormatan Allah melalui menjaga kehormatan guru agung, menjaga kehormatan ajaran yang mulia ini. Tapi ketika kita ngalegeg, kalau kata bahasa Abah, ngalegeg, wah pakai peci merah putih, bawa tongkat merah putih, manakiban rajin, khataman suka dibaca, zikirnya katanya banyak. Tapi dari perangai, dari akhlaknya tidak menyejukkan. Dari akhlaknya tidak menenangkan. Dari akhlaknya cenderung malah dia sendiri selalu mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata hina, sering merendahkan orang lain, gampang emosi dan sebagainya. Maka tidak usah diucapkan, orang akan menilai, oh begini kelakuan murid Abah Awas yang suka, yang pakai peci merah putih, yang bawa tongkat, yang zikirnya banyak dan sebagainya. Sama dengan, walaupun tidak terucap, tidak terungkap, sama dengan kita sedang merusak. Sedang merusak ini ajaran, sedang merusak kemuliaan daripada kesucian guru agung kita. Walaupun Abah mah tidak akan ngaruh bagi Abah mah. Tapi ini adalah adab seorang murid kepada gurunya. Hifdzul hurmah. Pandai menjaga kehormatan Allah melalui kehormatan, melalui makhluk-makhluknya yang ada di alam dunia ini. Terlebih kita sekarang masuk di dalam ruang lingkup Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asuriya Yasin Narasa PPKN. Maka yuk sama-sama kita belajar untuk menghormati, menghargai, dan menjaga kehormatan ini ajaran. Maka Allah akan senantiasa menjaga kehormatan kita semua. Rohnya di bulan Muharram ini adalah ada ridha Allah. Masya Allah. Syukur sepenuh langit dan bumi. Kita sekarang diulang-ulang lagi bahwa datang kita ke tempat manakiban. Manakiban adalah pengajian yang sudah mendapat ridho Allah. Masya Allah. Tidak akan tahu kita. Kalau tidak ikut dengan guru agung, tidak ditalkin, kita mana tahu. Ada pengajian di alam dunia yang hanya mendapat ridho Allah. Yang sudah mendapat ridho Allah. Bukan mudah-mudahan lagi. Karena kalau di pengajian umum, selain manakib, semuanya baru mudah-mudahan. Yang hadir digiring oleh ustadz-ustadznya, digiring semoga, digiring dengan mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya sehat. Mudah-mudahan yang hadir hari ini bahagia. Mudah-mudahan yang hadir semuanya husnul khotimah. Semuanya baru mudah-mudahan. Tapi kita yang sudah ditalkin ikut dengan guru agung, sudah bukan mudah-mudahan. Ini kepastian. Ini jaminan dari guru agung untuk kita semuanya. Bahwa yang datang ke tempat manakiban, ke tempat ini. Yaitu orang-orang yang sudah mendapatkan ridho Allah. Yang sudah. Kalau sudah, berarti hadirnya kita di tempat manakiban dimanapun.
Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus syukur? Ya sudah jelas, kita dibahagiakan, kita sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita wajib hukumnya. Sepakat ulama dimanapun, bersyukur itu wajib. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur itu wajib. Syukur ditambah kenikmatannya. Syukur dengan zikir hari ini, nikmat ibadah hari ini, bisa amalia hari ini. Disyukuri. Maka akan ditambah lagi nikmatnya di hari esok. Esoknya kita amalia lagi, syukur lagi. Terus saja ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kalau ingin tahu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat mana yang diberikan kepada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat ini, nikmat zikir yang hari ini kita rasakan. Bahkan Masya Allah sekarang Abah terang-terangan pengen dengar suara baginda Rasul, pengen dengar suara daripada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Ya ini yang sedang kita amalkan dengan kita zikir la ilaha illallah. Maka talqin itu untuk mendengar suara Kangjeng Nabi supaya kita bisa mendengar suara Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Dengan apa? Dari suara inilah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut gila oleh orang-orang kafir. Nah, kita semuanya zikir saja terus sampai merasakan nikmat, sampai benar-benar kalau bila perlu sampai ada orang yang bilang kita gila. Oh, itu orang gila. Gila apa? Gila zikirnya banyak gitu ya. Enggak apa-apa. Karena ini memang zikir yang diajarkan oleh baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberi kesempatan untuk bisa ikut dan merasakan nikmat zikir yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru agung kita yang mengajarkan kepada kita semuanya. Maka jelas keridhaan Allah bukan mudah-mudahan lagi. Keridhaan Allah bukan semoga lagi. Bukan mugia lagi. Tapi keridhaan Allah sudah kita genggam melalui siapa? Melalui guru juga, melalui guru agung kita yang sudah mendapatkan dan bersama ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terakhir mim di bulan Muharram ada mahabbatullah. Saya yakin-yakinnya Allah akan makin cinta kepada kita ketika kita makin cinta kepadanya. Caranya apa? Ya ini. Semua amalan yang kita lakukan, semua amaliyah yang kita kerjakan, yang dicontohkan oleh Guru Agung, ini amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini amalan yang biasa dilakukan oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama Guru Agung kita. Guru Agung kita adalah sosok waliullah. Sosok kekasih Allah yang dicintai oleh Allah, maka kita ikut dengan kekasih Allah, dengan sosok yang dicintai oleh Allah, lalu kita mengikuti amaliyahnya, kita mengikuti apa yang dicontohkan olehnya, maka sama dengan kita pun sedang memupuk cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Yakin kita semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan makin yakin juga untuk kita semuanya ikut dengannya, maka kita akan terbawa untuk sampai kepadanya. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Bukan wacana, tapi ini adalah doa paten dari Guru Agung kita untuk kebahagiaan kita, murid-muridnya, dimanapun kita berada. Hatur nuhun Abah, terima kasih Umi atas segala kesempatan, bimbingan yang terus diberikan kepada kami semuanya, murid-murid, dimanapun kita berada. Karena yakin, gitu ya, setiap waktunya, bahkan di Manqobah bulan ini, jam, hari, menit, detik, semuanya laporan kepada Guru Agung apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh semua murid-muridnya. Abah tahu, maka teruslah kita melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, maka yakin semua kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita melalui berkah karomah Guru Agung, keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih.
Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih pemangku manakib, terima kasih para wakil talqin, terima kasih semuanya para petugas yang diberi kehormatan pagi hari ini. Berkah untuk kita semuanya, segalanya semuanya selamanya. Karomati pengusaha bahas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.